Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi dengan judul Financing, Information, dan Communication Media. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keuangan dalam perusahaan. Fungsi keuangan dalam perusahaan media dan komunikasi melibatkan manajemen aset, kewajiban, dan modal untuk mencapai tujuan bisnis. Ini mencakup penjelasan arus kas, analisis, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan strategi. Faktor dasar keuangan media dan komunikasi. Faktor-faktor khusus yang memengaruhi keuangan perusahaan media dan komunikasi termasuk fluktuasi pendapatan iklan, biaya produksi konten, dan perubahan dalam teknologi dan tren konsumen. Pembiayaan hutang. Pembiayaan dengan hutang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana tanpa harus membagi kepemilikan dengan investor lainnya, namun juga membawa risiko terkait pembayaran bunga dan kewajiban hutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan internal. Pendanaan sendiri merupakan penggunaan sumber daya internal perusahaan seperti laba ditahan atau kas untuk membiayai operasi atau investasi. Dalam pembahasan kasus ini, kita dapat melihat bagaimana perusahaan media dan komunikasi menggunakan pendanaan sendiri untuk mengembangkan proyek baru, mengelola ekspansi bisnis atau memperkuat keuangannya. Selanjutnya ada pembiayaan hutang. Pembiayaan dengan hutang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana tanpa harus membagi kepemilikan dengan investor lainnya, namun juga membawa risiko terkait pembayaran bunga dan kewajiban hutang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengurangan risiko. Strategi yang dapat digunakan perusahaan media dari komunikasi untuk mengurangi risiko terkait pembiayaan antara lain, yang pertama adalah asuransi. Asuransi perlindungan terhadap risiko tertentu dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, peralihan risiko. Transfer risiko pada pihak lain seperti kontraktor atau mitra bisnis. Diversifikasi. Menyebar risiko dengan mengalokasikan investasi ke berbagai aset atau proyek. Selanjutnya ada pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas melibatkan penjualan saham perusahaan kepada investor untuk mendapatkan dana. Ini dapat dilakukan melalui penawaran umum perdana atau IPO, pendanaan ventura, atau penawaran satpam swasta. Perkenalkan, nama saya Sabri Kutauruk dengan NPM 2311012035. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dengan judul Kepemilikan Perusahaan Media dan Komunikasi. Kepemilikan dalam industri media dan komunikasi merujuk pada siapa yang memiliki atau mengendalikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor ini. Kepemilikan media dan komunikasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap arah strategis, editorial, dan kebijakan perusahaan, serta terhadap konten yang dihasilkan dan konsumen yang dilayani. Kepemilikan media oleh individu dan keluarga. Beberapa perusahaan media dan komunikasi dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau keluarga tertentu, yang mungkin mempengaruhi arah strategis dan editorial perusahaan. Kemudian ada investor institusional. Investor institusional seperti dana pensiun, dana investasi, dan perusahaan asuransi juga dapat memiliki kepemilikan dalam perusahaan media dan komunikasi, yang dapat memberikan sumber daya finansial dan pengaruh. Kemudian ada kepemilikan pemerintah. Beberapa perusahaan media dan komunikasi dimiliki atau didukung oleh pemerintah, yang dapat mempengaruhi konten, regulasi, dan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, dampak kepemilikan terhadap konten. Struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi jenis dan kualitas konten yang dihasilkan, serta arah editorial dan kebijakan perusahaan. Nah, kemudian ada struktur modal. Struktur modal mengacu pada kombinasi hutang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi dan pertumbuhan mereka. Yang pertama ada struktur modal optimal. Merupakan kombinasi hutang dan ekuitas yang mengoptimalkan nilai perusahaan serta meminimalkan biaya modal. Ini melibatkan penilaian risiko dan keuntungan dari berbagai sumber pendanaan. Kemudian ada siklus hidup struktur modal. Struktur modal perusahaan dapat berubah seiring waktu, sesuai dengan fase siklus hidup perusahaan.
Seperti pada tahap awal yang mungkin membutuhkan lebih banyak pembiayaan ekuitas daripada hutang, atau pada tahap yang lebih matang yang mungkin cenderung menggunakan hutang untuk memperluas operasi. Kemudian ada contoh kasus internasional dengan judul WhatsApp dibeli oleh Facebook. Pada tahun 2014, Facebook mengumumkan akuisisi WhatsApp dengan nilai fantastis sebesar 19 miliar US dollar. WhatsApp, sebuah aplikasi pesan instan yang sangat populer di seluruh dunia, menjadi milik Facebook. Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperluas dominasi Facebook dalam dunia media sosial dan juga memperkuat layanan pesan instan mereka. Namun, banyak pengguna WhatsApp yang merasa khawatir terkait privasi data mereka setelah diakuisisi oleh Facebook. Solusinya, untuk merespon kekhawatiran tentang privasi data, Facebook harus memberikan jaminan yang kuat kepada pengguna WhatsApp bahwa data pribadi mereka akan tetap aman dan tidak akan disalahgunakan. Mereka juga harus meningkatkan transparansi tentang bagaimana data penggunaan digunakan dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna untuk melindungi privasi mereka. Dengan langkah-langkah ini, Facebook dapat membangun kepercayaan pengguna dan memastikan kelangsungan hidup WhatsApp sebagai platform pesan instan yang aman dan andal. Studi kasus yang kedua dalam lingkup nasional yaitu restrukturisasi finansial dan transformasi digital oleh PT Televisi Transformasi Indonesia atau Trans TV. Pada tahun 2019, Trans TV, salah satu stasiun televisi swasta terkemuka di Indonesia, menghadapi tekanan keuangan yang signifikan akibat perubahan dalam perilaku pemirsa dan persaingan yang ketat dari platform media digital. Stasiun ini mengalami penurunan pendapatan iklan dan pemirsa yang signifikan, memaksa mereka untuk mengambil langkah-langkah restrukturisasi finansial yang agresif. Langkah-langkah ini termasuk pemangkasan biaya operasional, pengurangan staf, dan diversifikasi pendapatan melalui kemitraan konten dan investasi dalam platform digital baru. Solusinya, untuk mengatasi tantangan ini, Trans TV harus melakukan transformasi digital yang menyeluruh. Mereka dapat fokus pada pengembangan konten digital yang menarik dan relevan, serta memperluas kehadiran mereka di platform digital yang sedang berkembang pesat seperti YouTube, Instagram, dan layanan streaming video lainnya. Selain itu, mereka juga dapat menjalin kemitraan strategis dengan penyedia konten digital lainnya untuk meningkatkan distribusi dan monetisasi konten mereka. Dengan langkah-langkah ini, Trans TV dapat memperkuat posisi dalam industri media Indonesia dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulan dari kami, dengan demikian, manajemen keuangan yang cermat dan terarah adalah kunci untuk memastikan kesuksesan perusahaan media dan komunikasi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek keuangan dan strategis yang tepat, perusahaan dapat menghadapi tantangan yang memanfaatkan peluang dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.